Pasukan Yaman kembali menyerang perkotaan yang ada di Israel. Rudal balistik Houthi menghantam kota Eilat pada Kamis 9 November. Mendapat serangan bertubi-tubi dari Yaman, Zionis pun disebut kebingungan hingga tak berkutik. Kabar penyerangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sari. Sari menegaskan bahwa operasi tersebut mencapai tujuannya dengan sukses dan menghasilkan serangan langsung meski ada upaya untuk menutupinya. Juru bicara tersebut menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai agresi Israel terhadap jalur Gaza berhenti. Akibat serangan itu mengakibatkan kerusakan material dan pihak Israel tidak mengklaim ada korban jiwa. Namun media Israel melaporkan bahwa sirene tidak diaktifkan sehingga membuat wali kota Eilat menyatakan keprihatinan atas masalah tersebut dan meminta penyelidikan atas penyebab kegagalan ini. Mengomentari operasi tersebut, media Israel mengatakan semua lapisan perlindungan anti rudal dan peperangan elektronik serta pesawat militer selalu melakukan patroli di Laut Merah. Tak hanya itu, semua sistem pengawasan dan deteksi untuk memantau ancaman udara, laut, dan darat telah diarahkan ke Yaman. Namun seluruhnya gagal mendeteksi drone yang mencapai Eilat. Pada saat yang sama, Channel 13 Israel menyatakan bahwa Israel masih kebingungan tentang bagaimana drone tersebut mencapai Eilat. Komentator militer saluran tersebut, Alon Ben David, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel telah mengarahkan semua perangkat, mulai dari deteksi udara dan darat serta kapal laut yang dilengkapi radar ke Yaman. Namun Israel masih saja belum bisa mendeteksi asal-usul drone yang mencapai Eilat. Beberapa fakta mulai terungkap terkait insiden 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel. Hasil investigasi mengungkap bahwa Israel yang telah menembaki rumah-rumah dan pangkalan mereka sendiri saat diserang oleh Hamas. Selain itu, seorang warga Israel yang menjadi korban juga mengungkap bahwa Zionis telah menembaki warganya sendiri. Dikutip oleh Tribun News dari The Grayson menyebutkan bahwa banyak warga Israel yang telah dibakar hidup-hidup oleh Hamas, namun sebenarnya mereka terbunuh oleh tembakan dari militer Israel sendiri. Selain itu, seorang saksi baru mengatakan bahwa bukti yang menunjukkan bahwa militer Israel membunuh warganya sendiri ketika mereka berjuang untuk menetralisir Hamas. Tufal Eskab, anggota tim keamanan Kibbutz Be'eri, mengatakan kepada surat kabar Haaretz bahwa keputusasaan muncul terhadap para komandan tinggi Israel, di mana mereka nekat menembaki rumah-rumah berpenghuni untuk melenyapkan Hamas dan para sandera. Sebuah laporan terpisah dari Haaretz mencatat bahwa militer Israel terpaksa menyerang fasilitas mereka sendiri untuk memukul mundur Hamas. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa perintah datang dari komando tinggi militer untuk menyerang rumah-rumah dan wilayah lain di Israel. Bahkan mereka dengan tega mengorbankan banyak nyawa warga Israel sendiri. Seorang wanita Israel bernama Yasmin Porat mengonfirmasi bahwa militer tak diragukan lagi telah membunuh banyak warga sipil Israel. Porat mengatakan Israel telah melenyapkan warga sendiri termasuk para sandera pada 7 Oktober lalu. Ia pun menggambarkan bahwa tembak-menembak sangat hebat telah terjadi dan penembakan dari tank Israel menyebabkan banyak korban di kalangan warga Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menghalangi pembebasan sandera dengan kewarganegaraan ganda yang kini ditahan di jalur Gaza. Hal ini diungkapkan oleh Osman Hamdan, anggota Biro Politik Hamas. Ia menuturkan bahwa Netanyahu memblokir kesepakatan secara tiba-tiba sebelum invasi darat dimulai. Hal itu diungkapkan oleh Hamdan dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol El Mundo. Ia menegaskan bahwa Hamas siap membebaskan para sandera yang memiliki paspor ganda. Namun hal itu ditolak oleh Netanyahu pada saat-saat terakhir seperti yang dikatakan mediator. Hamdan juga menuturkan bahwa pihaknya menyetujui semua perundingan dengan Israel. Namun Netanyahu secara tiba-tiba memblokir kesepakatan tersebut sehari sebelum dimulainya invasi darat. Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa pihaknya ingin membebaskan para sandera dan tahanannya, tetapi pihaknya kini berhadapan dengan perjuangan panjang melawan Israel.
Menurutnya, Israel harus menghentikan serangan daratnya dan membebaskan tahanan Palestina. Mereka juga harus mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mengakhiri pengepungan di jalur Gaza. Hamdan juga mengatakan bahwa pemimpin militer Hamas Mohammed Deif telah memerintahkan militan gerakan tersebut untuk tidak menyerang perempuan, anak-anak, dan orang tua pada tanggal 7 Oktober lalu. Namun ketika Hamas mengambil kendali posisi militer, kesenjangan keamanan muncul dan keadaan menjadi tidak terkendali. Media Israel melaporkan akan kekhawatiran yang semakin besar di lembaga keamanan dan militer Israel. Hal itu akan adanya potensi pecahnya gerakan massal dari rakyat Palestina terhadap Israel alias Intifada di tepi barat. Israel juga mengaku ketakutan dengan adanya tambahan front untuk menyerangnya. Hal itu disampaikan oleh Shirit Avitan Cohen, koresponden urusan diplomatik dan analis politik untuk surat kabar Israel Hayom. Ia melaporkan bahwa dalam pertemuan hari Selasa 7 November lalu, dengan para kepala Dewan Pemukiman di tepi barat terdapat wawasan tambahan mengenai kesiapan Israel untuk setiap eskalasi di front ketiga. Cohen mengindikasikan bahwa skenario yang diantisipasi melibatkan intifada di jantung Israel melawan para pemukim. Hal itulah yang meningkatkan kekhawatiran dan persiapan di kalangan Israel terhadap potensi kerusuhan di wilayah tersebut. Kekhawatiran yang meningkat ini dipicu oleh adanya lebih dari 100.000 pekerja Palestina di tepi barat yang menahan diri untuk memasuki Israel. Cohen juga menegaskan bahwa munculnya front ketiga pasti akan mengakibatkan pengurangan pasukan Israel, baik di sektor utara dan selatan. Diketahui bahwa konfrontasi semakin meningkat di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Hal itu bersamaan dengan adanya agresi Israel yang berlangsung di Gaza. Awal pekan ini, kelompok Sarang Singa di wilayah pendudukan Palestina mengumumkan bahwa mereka telah melakukan lebih dari 14 operasi penembakan di Nablus dan kota-kota sekitarnya. Sarang Singa menegaskan bahwa dalam pesannya kepada para pemimpin Muhammad Al-Deif dan Saleh Al-Arauri, serta semua pemimpin perlawanan bahwa tepi barat hanya akan menjadi pedang dan perisai bagi mereka. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah peta yang menunjukkan persebaran serangan di perikotaan miliknya. Hampir seluruh wilayah di Israel telah diserang rudal oleh para front pembela Palestina. Dikabarkan sekira 9.500 roket telah diluncurkan ke wilayah Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Selain ribuan roket, ada pula puluhan pesawat telah diluncurkan ke wilayah tersebut. IDF menuturkan pada awal konflik setidaknya ada 3.000 roket yang ditembakkan ke Israel. Sejauh ini, IDF mengatakan pihaknya telah mencegat sekira 2.000 serangan roket dan mortir. Kemudian ada puluhan pesawat musuh yang kemungkinan besar mengacu pada kendaraan udara tak berawak atau UAV. Sebagian besar peluncuran berasal dari jalur Gaza tempat Hamas dan sejumlah fraksi bersenjata Palestina lainnya bermarkas. Namun yang lainnya datang dari perang perbatasan dengan Lebanon. Hizbullah telah menyerang titik intersepsi di paling utara ditandai dengan peternakan Sheba yang diduduki. Kemudian ada Yaman dengan intersepsi paling selatan ditandai sebagai Laut Merah. Ansarullah Yaman juga dikenal sebagai Houthi telah mengumumkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Mereka juga menyerang dengan salvo baru yang ditembakkan pada hari Kamis lalu. Serangan terbaru menurut juru bicara militer Yahya Saree menargetkan kota Eilat di Israel Selatan. Sebuah tanggapan layar beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa Israel membayar kepada mahasiswa untuk menghadiri demonstrasi pro-Israel. Dari foto yang beredar menunjukkan Israel menawarkan $250 Amerika Serikat untuk ikut demo di Washington DC. Dalam tanggapan layar, terlihat Israel on Campus Coalition atau ICC menawarkan uang hampir 4 juta rupiah kepada para mahasiswa. Unjuk rasa tersebut disponsori oleh Jewish Federation of North America atau JFNA dan Conference of President of Major American Jewish Organization. Direncanakan aksi itu akan dilakukan besar-besaran pada 14 November mendatang. Sementara itu, CEO JFNA Eric Fingerhut menjelaskan bahwa dana itu merupakan hibah mikro yang ditawarkan
memutuskan ICC untuk mengganti biaya menghadiri unjuk rasa. Versi arsip dari halaman ICC menunjukkan bahwa dana hibah mikro dikhususkan untuk demonstrasi tersebut. Selain itu mencakup bidang-bidang dalam formulir untuk menggambarkan inisiatif kampus pro-Israel. Halaman aplikasi untuk mengikuti aksi ini pun akhirnya ditutup sementara. ICC pun tidak menanggapi pertanyaan tentang sumber pendanaan atau berapa banyak siswa yang telah menerima dana hibah. Hanya ada keterangan di halaman web mereka yang merujuk pada ribuan pelamar yang telah dialokasikan. Amerika Serikat baru-baru ini mengecam aksi brutal yang dilakukan oleh Israel, di mana Israel telah menghancurkan rumah sebuah keluarga Palestina karena anak mereka berusia 13 tahun membunuh seorang petugas polisi perbatasan. Hal itu diungkapkan oleh kantor urusan Palestina Amerika Serikat. Menurut mereka, seluruh keluarga tidak boleh kehilangan rumahnya karena tidak akan satu orang saja. Diketahui bahwa remaja Palestina berusia 13 tahun itu membunuh seorang petugas polisi perbatasan pada bulan Februari lalu. Kemudian pada Rabu 8 November, pasukan polisi dalam jumlah besar masuk ke kamp pengungsi Shuafat di utara Yerusalem. Mereka menghancurkan rumah Muhammad Zalbani yang menikam staf polisi perbatasan Sersat. Israel membela kebijakan pembongkaran rumah yang sangat kontroversial ini sebagai pencegahan serangan teror di masa depan. Namun kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hukuman kolektif dan bahkan dikaitkan dengan serangan di masa depan oleh kerabat korban. Diketahui bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan pada Israel saat perang melawan Hamas. Namun kini Amerika Serikat justru mengecam tindakan Israel yang menghancurkan rumah warga sipil. Tentara Israel mengumumkan pada Rabu 8 November malam bahwa mereka kembali kehilangan sniper terbaiknya. Ia adalah Sersan Abu Yosef dari Dimona, seorang pejuang di Batalion 931 Brigade Nahal. Yosef ditembak saat ia dalam posisi siap menembak pasukan musuh. Diketahui bahwa Sersan Abu Yosef merupakan pejuang di batalion yang tergabung dengan Brigade Nahal, satu di antara brigade elit milik Israel. Yosef yang masih berusia 20 tahun itu tewas dalam pertempuran di jalur Gaza bagian utara. Pasukan IDF itu ditembak saat bersembunyi di sebuah bangunan dalam posisi siap menembak. Kemudian seorang pejuang tiba-tiba muncul dan membunuhnya dari jarak nol. Selain Yosef, ada 4 tentara Israel lain yang terluka berat. Hal ini menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran darat yang dimulai 27 Oktober semakin meningkat. Sebelumnya, penembak jitu terbaik dari pasukan pertahanan Israel atau IDF bernama Pari Biaril juga dikabarkan tewas. Pari Biaril merupakan penembak jitu dari unit khusus Givati. Ia masuk menjadi anggota IDF sejak tahun 2012. Biaril gugur setelah adu sniper melawan penembak jitu Hamas. Video saat tenaga medis di Palestina membantu Hamas menyerang tentara Israel beredar di media sosial, di mana tenaga medis itu mengambil senjata dari tentara Israel yang tewas dan menyerahkannya ke Hamas. Militan Palestina itu pun menyerang Israel menggunakan senjata dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam video yang beredar di Telegram pada Kamis 9 November, tampak baku tembak terjadi antara dua kelompok yang diduga Hamas dan IDF. Adapun insiden itu terjadi di tepi barat Palestina. Tampak seorang tentara IDF yang tergeletak di depan sebuah toko. Kemudian ada seorang tenaga medis yang mendekati jasad IDF itu dan merebut senapannya. Dengan cepat ia menyerahkan senjata IDF ke satu di antara pria yang diduga bagian dari kelompok Hamas. Senjata itu pun langsung dipakai untuk menyerang pasukan IDF lainnya yang berada di lokasi. Sementara tenaga medis tersebut tampak menunduk dan berlindung di balik pohon untuk menghindari serangan Israel. Dilansir dari Al Jazeera, baku tembak di tepi barat itu menimbulkan adanya korban jiwa. Di antaranya 10 warga Palestina tewas dan 20 lainnya luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.